Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Niputurina Lestari dengan NIM 251303110 dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi yaitu Awatara dan Orang Suci yang membahas bagaimana manifestasi Tuhan dan peran orang suci dalam menjaga keseimbangan dan menegakkan kebenaran di dunia. Langsung saja kita ke pengertian Awatara. Awatara merupakan konsep penting dalam agama Hindu. Kata ini berarti turunnya Tuhan, khususnya Dewa Wisnu, ke dunia dalam bentuk tertentu untuk memulihkan keseimbangan dan menegakkan dharma. Seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita, Tuhan akan menjelma setiap kali kebaikan mulai melemah dan kejahatan meningkat. Kemudian ada jenis-jenis awatara. Dewa Wisnu telah menjelma dalam banyak bentuk yang disebut dasa awatara. 5 awatara pertama terjadi di zaman Satya dan Treta Yuga. Adapun pembagian awatara itu yang pertama ada Matsya awatara, yang berarti ikan besar. Kemudian dalam kisahnya, Dewa Wisnu menjelma menjadi ikan raksasa untuk menyelamatkan Raja Manu dari banjir besar yang akan menghancurkan dunia. Matsya Awatara memberitahu Manu agar membuat bahtera dan mengisi dengan pasangan semua makhluk hidup. Saat air bah datang, Matsya menuntun bahtera itu hingga aman. Kisah ini melambangkan penyelamatan pengetahuan dan kehidupan dari kehancuran. Kemudian yang kedua ada Kurma Awatara yang berwujud kura-kura raksasa. Saat para dewa dan asura mengaduk lautan susu untuk memperoleh tirta amerta, Gunung Mandaragiri yang digunakan sebagai pengaduk mulai tenggelam. Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura besar untuk menopang gunung di punggungnya. Kurma Awatara mengajarkan tentang keteguhan, kekuatan menahan beban, dan pengabdian tanpa pamrih. Kemudian selanjutnya adalah Awatara Waraha Awatara. Awatara ini berwujud babi hutan. Dewa Wisnu turun dalam wujud ini untuk menyelamatkan bumi yang ditenggelamkan ke dasar lautan kosmik oleh raksasa Hiranyaksa. Nah, dengan taringnya, Waraha mengangkat bumi dan menempatkannya kembali pada posisinya. Maknanya adalah keberanian menghadapi kegelapan dan menjaga kelangsungan kehidupan. Yang keempat ada Narasima Awatara yang berwujud manusia berkepala singa. Narasima adalah perwujudan keempat Wisnu, setengah manusia dan setengah singa. Ia turun untuk mengalahkan Raja Lalim Hiranyakasipu yang tak bisa dibunuh oleh manusia atau hewan di siang maupun malam hari. Kemudian Dewa Wisnu menjelma sebagai Narasima dan membunuhnya di waktu senja di ambak pintu dengan menggunakan kuku. Narasima melambangkan bahwa Tuhan selalu memiliki cara adil dan tepat untuk menegakkan dharma. Kemudian ada Wamana Awatara atau Brahma kecil. Awatara kelima adalah Wamana. Seorang Brahma kecil, saat Raja Bali menguasai 3 dunia, Wisnu turun sebagai pengemis kecil yang hanya meminta tanah seluas 3 langkah kakinya. Setelah disetujui, Wamana berubah menjadi raksasa. Langkah pertama menutupi surga, langkah kedua bumi, dan langkah ketiga menapak di kepala Raja Bali. Kisah ini mengajarkan kerendahan hati, pengendalian diri, dan bahwa keserakahan akan membawa kejatuhan. Kemudian, jenis-jenis awatara bagian 2. Ada Parasurama Awatara, yaitu seorang Brahmana ksatria yang membawa kapak. Ialah Rama bertopeng kapak. Ia muncul ketika para bangsawan menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyat. Dengan kekuatannya, para Surama menghukum para penguasa yang lalim dan menegakkan keadilan. Dari kisah ini, kita belajar tentang tanggung jawab moral untuk melawan kejahatan dengan kebijaksanaan, bukan dengan amarah. Kemudian selanjutnya adalah Rama Awatara atau Pangeran Ayodhya. Rama, putra Raja Dasarata dari Ayodhya, adalah awatara ketujuh. Ia turun untuk menegakkan kebenaran dengan memerangi Rahwana.
Raja Alengka yang menculik istrinya yaitu Dewi Sita. Kisah Ramayana menggambarkan Rama sebagai sosok pemimpin bijak, suami setia, dan simbol kebenaran atau satya. Rama mengajarkan nilai kesetiaan, keadilan, dan pengabdian terhadap Dharma. Kemudian awatara selanjutnya adalah Krishna Awatara atau yang dikenal dengan Putra Wasudewa. Awatara ke-8 adalah Sri Krishna, perwujudan penuh kasih dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan manusia tentang kewajiban dan pengabdian melalui ajaran Bhagavad Gita kepada Arjuna di medan perang Kurusetra. Krishna juga melindungi rakyat dari Dewa Indra dengan mengangkat Bukit Govardhana. Melalui Krishna, umat belajar tentang pentingnya pengabdian tanpa pamrih atau bhakti yoga dan hidup dengan kesadaran rohani. Selanjutnya adalah Buddha Awatara. Buddha dianggap sebagai awatara ke-9 Dewa Wisnu. Ia turun untuk mengajarkan manusia agar meninggalkan penderitaan melalui jalan kebijaksanaan, welas asih, dan tanpa kekerasan atau ahimsa. Kehadirannya membawa pencerahan spiritual dan menekankan pentingnya hidup damai, penuh kasih terhadap semua makhluk. Buddha Awatara melambangkan toleransi dan kesadaran batin yang tinggi. Dan yang terakhir adalah Kalki Awatara. Awatara terakhir adalah Kalki yang dipercaya belum turun ke dunia. Ia akan datang di akhir zaman Kali Yuga saat kejahatan merajalela dan moral manusia hancur. Kalki digambarkan menunggang kuda putih dengan pedang bercahaya untuk memusnahkan kejahatan dan memulai kembali zaman kebenaran atau Satya Yuga. Kalki melambangkan harapan dan kebaktian moral umat manusia. Selanjutnya adalah kepengertian orang suci. Dalam agama Hindu, orang suci memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka adalah pribadi yang telah melalui latihan spiritual sehingga mampu menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan. Di Bali, kita mengenal dengan sebutan Jero yang berperan memimpin kegiatan adat dan upacara. Next, ada penggolongan orang suci. Orang suci digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah Eka Jati, yaitu orang suci yang baru menjalani tahap awal penyucian, seperti misalnya para pemangku. Kemudian yang kedua adalah Dwi Jati, yaitu mereka yang telah melalui proses medikse dan mendapat bimbingan guru rohani. Golongan ini disebut Sulinggih atau Pandita dan berperan membimbing umat secara spiritual. Selanjutnya adalah peran orang suci. Orang suci memiliki 5 peran utama. Mereka menjadi pemimpin spiritual, pembimbing umat, dan penjaga kemurnian ajaran. Selain itu, mereka memimpin upacara keagamaan dan menjadi contoh nyata penerapan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup, Awatara melambangkan kasih Tuhan yang turun menegakkan Dharma, sedangkan orang suci menjadi wakil Tuhan di bumi. Keduanya mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebajikan, menjaga keseimbangan, dan hidup dalam kebenaran. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.